Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Askanisa dari kelompok 11 mata kuliah bimbingan dan konseling. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ayu Rizky Kristanti, yang kedua ada Rike Dwi Azriani, yang ketiga yaitu Wulan Cahyarengganis, dan yang terakhir saya Puja Askanisa. Kami dari kelompok 11 akan membahas materi mengenai makna dari bimbingan konseling di sekolah. Kita tidak banyak mendengar tentang bimbingan siswa atau bimbingan sekolah pada masa-masa kestabilan sosial dan ekonomi, karena pada saat itu masyarakat masih bisa dibilang masyarakat yang statis. Akan tetapi saat ini kita berada pada zaman di mana kita semua mengalami transisi atau perubahan yang sangat cepat dari zaman sebelumnya ke zaman saat ini. Untuk berpikir bahwa bimbingan konseling itu penting, harus didasarkan pada prinsip demokratis dan prinsip yang konstruktif. Pada masa transisi, banyak kesulitan-kesulitan baru dengan kompleksitas yang meningkat dan cepatnya perubahan zaman dari zaman sebelumnya hingga zaman saat ini. Hal tersebut dirasakan oleh masyarakat, khususnya para kaum muda, di mana hal tersebut mendorong pendidikan di Eropa untuk membawa bimbingan konseling ke garis depan pemikiran pendidikan di Eropa. Upaya yang dilakukan yaitu memberi bantuan pada individu, khususnya anak muda, untuk dapat mengatasi perubahan tanpa paksaan, manipulasi, atau bahkan bujukan. Hal tersebut dilakukan agar tujuan akademi sekolah terkait BK tercapai dan tidak merugikan diri individu di dunia. Bimbingan di sekolah belum dianggap perlu, meskipun dapat dikatakan bahwa bimbingan memiliki arti yang jauh lebih luas daripada yang sudah kita kenal. Pada masa sebelum perang, bimbingan dibiarkan begitu saja karena dianggap tidak memuaskan oleh para ahli pendidikan dan psikolog. Ini menunjukkan bahwa tidak dapat dihindari dalam menghadapi perubahan yang mengubah struktur ekonomi, struktur sosial, dan sistem nilai masyarakat. Hal ini tidak terjadi di daerah Eropa bagian barat saja, tapi juga di belahan-belahan negara lainnya, yang menjadikan negara-negara tersebut menilai kembali dan merestrukturisasikan sistem pendidikan yang menyediakan kebutuhan dengan cukup pada abad pertengahan 20. Berikutnya adalah dampak dari perubahan pada abad ke-20, yakni lebih banyak murid, sekolah yang lebih besar, peningkatan akademis, pengajar yang mulai spesialis, keanekaragaman lebih dalam kurikulum dan lingkungan disiplin dan juga tenang. Pada abad ke-20, inti sekolah baru dirasakan kemajuannya. Pendidikan dan sosial merupakan hasil dari siswa yang belajar permasalahan di sekolahnya. Kemandirian pribadi adalah suatu yang dipelajari secara perlahan pada masa perkembangan. Makna bimbingan di sekolah. Kebebasan merupakan nilai yang sangat penting dalam masyarakat demokratis. Keberhasilan proses tergantung pada bantuan dan dukungan dari orang lain yang benar-benar berkomitmen pada cita-cita ini. Individu harus belajar untuk menghadapi apa yang disebut sebagai diskontinuitas atau disonansi dalam lingkungan sosialnya dan banyak tidak berhasil mengatasinya. Tetapi memanfaatkan pengalaman belajarnya dengan lebih efektif. Misalnya yang belum pernah mencoba merokok dihadapkan pada diskontinuitas antara menampilkan dirinya sebagai dirinya yang sebenarnya atau sebagai apa yang dia rasakan sebagai harapan kelompok sebaya, seperti ikut-ikutan merokok agar diterima dalam suatu kelompok. Hal ini memberi kesempatan untuk menghadapi diskontinuitas khusus ini dan bergerak selangkah lebih maju dalam proses belajar untuk membuat pilihan yang mandiri. Namun, ini adalah contoh yang cukup sederhana. Seperti yang dikaitkan oleh penulis, salah satu buku terbaik
dan paling berpengaruh tentang konseling di Amerika Serikat dalam berbagai tahun terakhir, yaitu pilihan bebas hanya dibuat ketika individu telah memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk memungkinkannya membuat pilihan tersebut. Dan ketika dia diyakini bahwa aspirasi tertentu itu hanya mengatasi. Lalu selanjutnya yaitu ada bimbingan dan konseling di sekolah. Banyak siswa yang merasa frustasi, misalnya karena tidak ada alternatif lain yang nyata tidak dapat disebut sebagai pilihan bebas. Jika sekolah benar-benar tertarik untuk menghasilkan individu yang dewasa dan bertanggung jawab, maka sekolah harus memperhatikan baik untuk menghilangkan hambatan dalam pengembangan kemampuan membuat keputusan maupun untuk memastikan bahwa murid-muridnya dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka untuk mempelajari perilaku yang memiliki tujuan. Beberapa perubahan besar yang menandai situasi kontemporer di Inggris dan juga di sejumlah masyarakat kompleks lainnya telah diuraikan di beberapa bagian buku ini. Perubahan-perubahan ini mempengaruhi semua orang dengan berbagai cara. Bagi remaja, dampaknya mungkin jauh lebih besar daripada usia lainnya. Besarnya dan cepatnya perubahan ini secara langsung menyebabkan peningkatan yang sangat besar dalam pilihan-pilihan yang tersedia di hampir setiap aspek kehidupan kita. Perluasan pilihan ini sangat luas, tidak terkecuali di sekolah dan di dalam maupun di luar sekolah. Siswa masa kini dihadapkan pada pilihan yang semakin banyak untuk siswa kelas 6 yang memungkinkan mereka untuk memilih di antara mata pelajaran sains, mata pelajaran seni, dan mungkin mata pelajaran umum. Baik, selanjutnya itu saya akan menyampaikan materi tentang arti dari panduan sekolah, di mana dalam buku ini seorang remaja harus mampu beradaptasi yang memang kaitannya ada dengan dirinya sendiri. Dalam semua bidang ini, individu membutuhkan bantuan dan dukungan yang seringkali bantuan khusus dalam berbagai macam situasi. Contohnya misalnya, bagaimana caranya untuk mengatasi implikasi dari informasi yang mereka dapatkan, terus bagaimana caranya menghadapi kesulitan yang timbul dari berbagai macam pilihan-pilihan yang ada, terus bagaimana caranya memahami dan menginterpretasikan data dari sumber-sumber yang memang di luar kemampuan, minat, sikap, dan karakteristik lainnya yang ada pada dirinya sendiri, serta bagaimana caranya mencocokkan dengan aspirasinya untuk mengeksplorasi itu psikolog profesional di berbagai bidang. Dan baru-baru ini pekerja sosial merupakan contoh dari jenis tren ini, di mana pengenalan konselor sekolah dapat dilihat sebagai perkembangan yang sama dalam lingkungan sekolah yang menunjukkan adanya pengakuan yang semakin meningkat bahwa pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mempromosikan aspek-aspek tertentu dari fungsi sekolah yang semakin meluas masih kurang. Disinilah peran konselor harus memiliki evolusi bimbingan dalam arti tanggung jawab sekolah terhadap kesejahteraan pribadi dan sosial semua muridnya, sehingga semua bantuan dapat dijamin bagi siswa.